Apa kamu tidak bisa mengatasi masalah dengan klien? Tidak, sama baik-baik aja. Terus apa? Tanya Rahel penasaran. Aku tidak mau kamu kecewa. Itu aja. Rahel menyunggingkan senyumnya. Dia seakan masih tidak percaya dengan surprise yang diberikan Satria kepadanya. Sangat romantis dan sangat berbeda dengan acara ulang tahun sebelumnya. Makasih ya, kamu pulang di hari ulang tahun aku. Dan aku juga tidak menyangka kalau suamiku menyiapkan semua ini untukku. Tutur Rahel yang membuat senyum Satria sedikit memudar. Satria mendesah, sudut matanya mengerut menatap Rahel yang tidak berhenti tersenyum ke arahnya. Kamu meremehkanku? Tidak, malahan aku kagum dan sangat bahagia dengan semua ini. Makasih sayang, ucapnya seraya menyandarkan kepala di bahu Satria. Satria tersenyum tipis. Dia mulai teringat akan kado buat istrinya. Oh ya, aku punya sesuatu buat kamu, kata Satria mengejutkan Rahel. Apa? Rahel mendongak dan melirik sesuatu yang bersembunyi di balik saku celana suaminya. Sebuah kotak kecil yang terbungkus rapi, dilengkapi dengan tali pita berwarna merah. Perlahan Satria membuka kotak tersebut. Rahel terengah-engah melihat sebuah kalung yang dia inginkan sekarang ada di depannya. Kalung ini? Kamu suka? Tanya Satria melihat istrinya menganggukkan kepala. Wajahnya semeringah seakan tidak mampu menutupi rasa bahagianya. Sayang, bagaimana bisa kamu tahu kalau aku... Kata Rahel terhenti. Kenapa? Kamu selalu menyembunyikan keinginanmu itu kepada aku. Apa kamu berpikir aku orang lain? Pertanyaan Satria membuat Rahel merasa bersalah. Bukan begitu, aku tidak mau menghabiskan uangmu hanya karena keinginanku itu, tutur Rahel menjelaskan. Satria menghela napas panjang. Dia tidak habis pikir dengan pemikiran istrinya yang tidak masuk akal baginya. Aku ini suami kamu. Uangku adalah uang kamu juga. Selama aku bisa mencukupi kebutuhan hidup kamu, aku gak masalah. Rahel terdiam. Sejenak dia mulai teringat dengan kata-kata Pak Daniel, papa mertuanya. Seharusnya kamu tahu batasannya. Sebelum kamu dan Satria menikah, kamu dan keluarga kamu selalu menghabiskan uang keluarga kami. Dan saya tidak mau kamu menjadikan Satria sebagai ATM berjalan. Perkataan Pak Daniel selalu membekas dalam ingatannya. Sejenak lamunan Rahel buyar. Jentikan tangan Satria yang berbunyi membuatnya terkejut. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa, jawab Rahel menyunggingkan senyumnya. Apa ada orang yang berbicara aneh-aneh kepadamu? Satria memicing menatap istrinya yang terlihat ada sesuatu yang dia sembunyikan. Apa ini salah satu alasan kamu untuk berhenti shopping? Tanya Satria mencecar. Rahel tersenyum dan mulai menyandarkan kepalanya kembali ke bahu Satria. Dia merasa tenang jika berada di dekat suaminya. Sayang, aku berhenti shopping karena aku tidak mau saja dan tidak ada alasan lain selain itu. Menurutku ada baiknya juga jika aku berhenti shopping. Kalau aku terus shopping, bisa-bisa aku lupa dengan Junior, tutur Rahel mendongak menatap ke arah Satria yang menatapnya dengan lembut. Seperti itu? Jawab Rahel mengangguk. Duduk yang benar, aku akan memakaikannya untuk kamu. Perintah Satria mengambil kalung berlian yang ada di kotak tersebut. Rahel mulai menyatukan rambutnya. Ia terharu saat Satria memakaikan kalung di leher indahnya. Satria pun tidak berhenti mengerjap menatap istrinya terlihat anggun memakaikan kalung tersebut. Makasih sayang, kecup Rahel tepat ke arah pipi suaminya. Satria mendekap tubuh istrinya dari belakang. Dia tidak mau melepas pelukannya. Perlahan dia mulai menciumi sisi leher yang menggodanya. Rahel menggeliat. Apa masih sakit? Pertanyaan Satria membuat Rahel tertawa dalam hati. Dia tidak menyangka jika suaminya bisa tertipu karena ulahnya. Sejak Junior lahir, Satria tidak pernah menjamah tubuh indah milik Rahel. Emang kenapa?
Tanya Rahel pura-pura tidak tahu apa yang Satria inginkan saat ini. Masih sakit? Tanyanya berharap bibir mungil istrinya untuk berkata tidak. Senyuman Satria tertoreh saat istrinya menggelengkan kepalanya. Jadi hari ini aku bisa menghukummu. Rahel mengangguk dan terkejut saat Satria merebahkan tubuhnya dengan cepat. Jari jemari tangannya mulai bergerak aktif membuka pakaian milik Rahel. Bibirnya tidak berhenti melumat bibir mungil yang begitu menggodanya. Rasa rindu tidak tertahan membuat hawa nafsunya menggebu untuk merasakan kenikmatan yang hakiki. Satria menyeringai. Dia tidak habis pikir jika tubuh istrinya terlihat sama sebelum hamil. Hanya saja sekarang buah dadanya tambah besar. Ada apa? Tanya Rahel, menatap suaminya yang tidak berhenti menatap dirinya. Dia seakan tidak mampu menenggak salivanya sendiri saat Satria menindih tubuhnya. Begitu terasa adanya gesekan senjata milik Satria yang menempel di area V miliknya. Aku sangat mencintaimu, bisik Satria memegang kedua tangan Rahel. Saat ini Rahel benar-benar tidak bisa menghentikan nafsu suaminya yang begitu memuncak. Jari jemari tangan kekar Satria mulai aktif memilin tubuh indah yang dimiliki oleh Rahel. Rintihan dan desahan Rahel kian menjadi saat Satria mulai memasukkan senjatanya ke dalam goa miliknya. Keduanya terkulai lemas saat kenikmatan memulai membuncah dalam diri mereka masing-masing. Sayang, untung saja Junior enggak bangun. Biasanya jam segini dia selalu bangun tidur loh, kata Rahel seraya mendekap tubuh sispek Satria. Dia mungkin mengerti apa keinginan papanya saat ini. Jauh Satria mengecup kening Rahel dengan lembut. Iya, keinginan papanya yang membuat mamanya ini tidak bisa menolak sama sekali. Satria tersenyum tipis. Apa kamu tahu betapa beratnya aku menanggung keinginan ini? Ujar Satria mulai menceritakan semua isi hatinya. Rahel tersenyum menatap wajah tampan suaminya yang mulai mendongeng untuknya. Sayang, aku minta maaf karena suatu hal aku sempat melupakan dirimu dan Junior. Maafkan aku. Tutur Satria melirik ke arah istrinya yang tertidur lelap dalam pelukannya. Wajah cantiknya terlihat begitu lelah. Tubuhnya yang putih mulus seketika lengket karena pertarungan mereka di atas ranjang barisan. Makasih sayang. Kamu sudah hadir dalam kehidupanku. Kamu dan Junior adalah orang yang berharga dalam hidupku. Ucap Satria terkejut saat Junior menangis. Keesokan harinya, Rahel menggeliat. Tubuhnya seakan terasa enteng dan terlihat begitu segar. Sesaat kedua matanya melihat ke arah suaminya yang tertidur membelakanginya. Lalu dia terbelalak saat melihat ASI miliknya keluar membasahi kimono yang dia pakai. Ya Tuhan, Junior? Gegasnya beranjak menghampiri tempat tidur Junior yang ada di samping tempat tidurnya. Namun seketika Rahel terbelalak kaget. Dia mulai panik saat Junior tidak ada di tempat tidurnya. Junior kemana? Tanya Rahel bingung mencari buah hatinya. Sesaat langkah kakinya terhenti ketika melihat Junior tertidur pulas di pelukan suaminya. Rasa bingung, panik seketika hilang dengan sendirinya. Ternyata kamu tidur sama papa kamu, nak, gumam Rahel menyeringai. Ya Tuhan, terima kasih atas kebahagiaan yang Engkau berikan untuk keluarga kecilku ini. Terima kasih juga Engkau telah memberikan suami seperti dia. Rahel mengikat rambutnya yang terurai panjang. Secara perlahan dia mulai mendekati dua orang yang kini mengisi hati kecilnya. Kalian mirip banget, lirih Rahel tersenyum seraya mendekap tubuh suaminya. Satria yang merasa ada sentuhan di tubuhnya secara perlahan mulai terbangun dari tidur. Dia membuka kedua matanya yang masih menahan rasa kantuk yang mendalam. Rahel tersenyum dan tidak berhenti mencium wajah tampan yang melekat di diri suaminya. Ada apa? Tanya Satria menghentikan Rahel. Rahel menyungkingkan senyumnya. Jari jemari tangannya yang lebih kecil dari Satria mulai membelai rambut suaminya yang sedikit berantakan. Enggak ada apa-apa, emang kenapa? Tanya Rahel yang suka sekali menggoda Satria. Satria menghela nafas panjang. Dengan hati-hati, dia menarik tubuh Rahel agar tidur di sampingnya.
Apa kamu ingin aku menghukummu lagi? Tanyanya seraya menatap wajah cantik istrinya yang mendongak ke arahnya. Rahel melirik junior yang masih tertidur pulas. Nanti malam saja ya, ini sudah siang. Aku buatin kamu sarapan dulu, kata Rahel terbangun dari pelukan. Satria menyeringai dengan lembut, jari jemari tangannya memegang erat tangan kanan Rahel yang mulus tanpa bekas noda. 5 menit saja, biarkan aku memeluk tubuh ini, pinta Satria menarik tubuh Rahel dan mendekapnya dengan erat. Sayang, nanti junior bangun loh, bisik Rahel melirik wajah imut putranya. Maka dari itu, aku tidak mau melupakan sedikit pun momen indah ini, ucap Satria mengecup kening istrinya dengan lembut. Di waktu yang sama, kedua mata indah Laura tidak berhenti menatap ke arah perusahaan yang berdiri kokoh di depannya. Perusahaan properti yang dimiliki oleh tunangannya sendiri. Meskipun dia mempunyai segala-galanya, tapi aku tetap tidak bisa mencintainya, gumam Laura mendesak, seraya membuka kacamata hitam yang menutupi kedua matanya. Dengan gayanya yang feminim, Laura mulai melangkah memasuki kantor tunangannya. Semua tertunduk menyapa Laura begitu hormatnya, tanpa senyum dan balik menyapa. Itulah yang dilakukan Laura pada semua orang yang berhubungan dengan tunangannya. Sombong banget jadi orang, mentang-mentang tunangannya si bos, gak pernah sedikit pun senyum pada kita. Iya, rasanya gak tega jika bos kita harus bertunangan dengan wanita seperti dia. Gak ikhlas banget. Kita berdoa saja, semoga wanita itu putus dengan Pak Bos. Amin, jawab mereka serempat. Ya sudah, kita bekerja lagi. Kita harus membantu Pak Bos untuk membangun perusahaan ini menjadi maju. Sesaat, langkah Laura terhenti tepat di depan pintu tunangannya. Dia menoleh ke arah karyawan yang sedari tadi menggosipkan dirinya. Dia menghela napas panjang dan mulai membuka pintu. Ceklek. Laura terkejut. Dia tidak habis pikir jika tunangannya memberikan kejutan untuknya. Sebuket bunga mawar indah terbungkus begitu cantik mulai mengarah kepadanya. Selamat datang Laura, kata Sakti menyambut kedatangannya. Iya, jawab Laura datar dan mengacukan buket bunga yang masih setia di genggaman Sakti. Senyum Sakti memudar dan mencoba menghela napas dengan sikap Laura kepadanya. Kenapa mereka ingin bertemu? Tanya Laura duduk seraya menopangkan kedua tangan di dada. Tatapan mata hanya tertuju pada foto keluarga Sakti yang terpajang di figura. Mereka sangat merindukanmu, jawab Sakti meletakkan buket di atas meja tepat di depan Laura. Apa kamu tidak bisa mencari alasan lagi supaya aku tidak bertemu dengan mereka? Getas Laura. Sakti menghela nafas. Dia mencoba untuk sabar menghadapi tunangannya itu. Maafkan aku tidak bisa, jawab Sakti yang membuat Laura mendesah sebal. Kalau bukan karena sahabatku yang tinggal di Bogor, aku tidak akan mau datang menemui kedua orang tuamu. Gegas, Laura pergi meninggalkan Sakti seorang diri. Sakti menghela napas panjang, jari jemari tangannya dengan cepat, menghubungi orang kepercayaannya. Jaga dia baik-baik, jangan sampai dia celaka. Perintah Sakti menutup teleponnya lagi. Tok-tok. Ketukan pintu membuat Sakti untuk tersenyum kembali. Maaf Pak, hari ini ada meeting dengan Angkasa Group. Mereka ingin bertemu di Resto Cafe untuk membahas pembangunan stadion. Ya sudah, kamu siapkan berkas-berkasnya dan pastikan hadiah yang saya pesan sudah ada. Baik Pak. Satria tidak berhenti menatap wajah cantik istrinya yang berdiri di depannya. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Rahel melirik suaminya. Apa aku salah menatap orang yang berharga dalam hidupku? Tanya Satria balik.